Pastikan perut kosong kalau berkunjung ke sini. Sajian ayam kampung utuh ini terlalu sayang dilewatkan. Satu ekor ayam ini bisa ludes disikat berdua, fams. Nikmatnya nggak ada lawan. Daging ayam kampung empuknya sampai ke ubun-ubun. Tapi ini serius, fams. Perpaduan kuah santan, sambal, dan tumisan daun pepaya lezat paling paripurna. Di tanah Jawa, menu ayam kampung utuh biasa disebut ingkung. Kerap tersaji sebagai menu utama pada acara adat atau hajatan besar sejak zaman nenek moyang. Nggak cuma lezat, ayam ingkung juga syarat makna, fams. Sebagai simbol umat manusia agar tidak sombong dan selalu tunduk kepada Tuhan. Oh ya, satu paket menu ayam ingkung legendaris ini, fams, dijual dengan harga yang masuk akal. Relatif terjangkau sebanding dengan kenikmatannya. Cuma 160 ribuan aja, fams. Terhitung murah kok kalau buat disantap beramai-ramai. Lezatnya dapat, suasana kebersamaannya juga dapat. Nggak perlu capek dan repot masak sendiri. Dengan durasi memasak sekitar 3-4 jam, empuk dan lembutnya ayam kampung nggak perlu diragukan lagi. Bumbu rempah dimasak sampai meresap dengan sempurna. Oh iya, fams, ingkung di sini unik loh, dimasak dengan kerenengan atau anyaman bambu yang biasa dipakai sebagai pembungkus buah salak. Selain ayam ingkungnya, kerenengan juga punya filosofi sebagai simbol persatuan dan kerukunan. Wah, dalam ya. Sajian ayam ingkung legendaris bisa kalian nikmati di rumah makan yang legendaris. Lokasinya cukup jauh dari pusat kota, di Kentolan Lor, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ditunggu ya. Ini dia, fams, tengkleng jeroan domba dari Jogja. Perpaduan daging, hati, limpa, usus sampai tulang domba dengan kuah manis pedas yang mantap. Fams, jeroan sering dianggap sebagai menu makanan gak sehat. Kenikmatannya nyaris nggak ada lawan, fams. Apalagi kalau diolah jadi masakan tradisional dengan cita rasa yang menawan. Walau judulnya makanan tradisional, tengkleng dari Jogja ini, fams, tampil dalam kemasan praktis. Cukup buka kaleng, lalu panaskan sebentar. Udah bisa menikmati satu porsi tengkleng domba ala Mbah Harjo. Mantap loh. Oh iya, tengkleng adalah masakan khas Yogyakarta dan Solo dengan dominasi bahan dari tulang dan jeroan. Biasanya sih kambing atau domba jadi bahan utama. Cita rasa tengkleng ini, fams, benar-benar beda. Aroma khas dari jeroan domba udah nggak ada. Bahkan semua isiannya bisa dimakan. Proses sterilisasi alami melalui pemanasan tinggi yang lama dan berkali-kali buat daging, jeroan, bahkan tulang dombanya bisa empuk dan bumbu meresap sempurna. Walau mirip, tengkleng berbeda dengan tongseng. Tengkleng sama sekali nggak pakai sayuran. Sedangkan tongseng biasanya pakai tomat dan sayur kol sebagai campuran. Tengkleng juga hanya berisi tulang dan jeroan, fams. Tengkleng Mbah Harjo dari Jogja ini, fams, spesial. Nggak cuma jeroan aja, daging domba muda pilihan juga ada. Untuk bumbunya nggak macam-macam, cukup merica, bawang, cabai rawit, daun salam, daun jeruk, serai, dan garam, fams. Semua bumbu bisa bikin cita rasa tengkleng istimewa dan gak bau jeroan. Menu favorit masyarakat di Jogja dan Jawa Tengah, tengkleng punya sejarah panjang. Katanya hidangan ini justru dari kesengsaraan rakyat pada masa penjajahan. Pada masa itu, daging sapi, kambing, atau domba hanya menjadi menu masakan para bangsawan. Biasanya, para petinggi penjajah Belanda gemar menyantapnya sebagai menu harian maupun pesta dan jamuan. Sedangkan masyarakat kecil hanya mampu membeli limbah kambing seperti tulang atau jeroannya, fams. Kasian sih, tapi pada masa itu, menyantap daging yang menempel pada tulang bisa jadi keasikan tersendiri. Wong cilik di kala itu akhirnya mulai mencipta resep masakan lezat dari bahan dan jeroan kambing, hingga tercipta menu tengkleng. Oh iya, kalau domba udah tercampur sempurna dengan bumbu, masukin kuah santan, fams. Tulang dan jeroan domba yang sudah bersih nggak direbus terlebih dahulu. Semua dimasak bareng bumbu dan kuah santan sekaligus. Cara ini, fams, dianggap sebagai teknik terbaik supaya bahan dan bumbunya menyatu sempurna, lebih wangi dan meresap. Manis pedas jadi cita rasa kuah tengkleng. Gula merah, cabai rawit utuh, dan kecap manis jangan kelupaan, fams. Karena tulang dan jeroan domba nggak direbus, memasak tengkleng butuh waktu yang cukup lama. Durasi memasaknya hingga 2 jam bahkan lebih, fams. Tapi yakin deh, penantian panjang menunggu tengkleng matang bakal terbayar. Nikmatnya tengkleng khas dari Jogja nggak bakal ada tandingannya.
Ayo, siapa mau coba? Kalau kalian lagi di Jogja, 3 menu ini jadi kuliner yang wajib kamu coba. Ada sate klatak, krenyos, dan lelung alias gulai balung. Bagi pecinta kuliner olahan daging kambing, siap-siap keseruduk sama nikmatnya. Hihihi. Kuliner berbahan dasar daging kambing emang cukup populer di Yogyakarta. Dari daging, jeroan, sampai tulangnya, semua bisa jadi olahan. Puluhan tahun menjadi ikon kuliner di Yogyakarta, sate klatak dari daging kambing terbilang jumbo. Satu porsinya disajikan cuma 2 tusuk sate klatak aja, fams. Uniknya, tusukan yang dipakai berasal dari jeruji atau jari-jari sepeda, fams. Wah, sepeda siapa nih yang dipakai? Hihihi. Cukup celupkan kuah rempah mirip kare atau gulai, sate klatak dibakar sampai matang. Oh iya, nama sate klatak katanya berasal dari suara percikan bara api yang menyentuh daging kambing dan tusukan jeruji besi. Aroma bakarannya itu loh, fams, wangi. Yakin deh, satu porsi bakalan kurang dan pengen nambah lagi. Hihihi. Kalau sekarang sih ada primadona baru nih, namanya krenyos. Masih terbuat dari kambing, krenyos pakai bagian sandung lamur yang penuh gaji atau lemak, fams. Walau dipercaya punya kandungan kolesterol tinggi, bagian ini justru punya rasa super istimewa. Cukup garam yang jadi bumbunya. Potongan lemak ini digoreng dalam minyak panas. Kebayang dong, fams, hasilnya lembut dan kenyalnya gaji dengan tekstur garing di luar. Siraman kuah sate klatak saat dimasak bikin krenyos makin maknyos. Sekarang kita bikin lelung. Itu loh, gulai balung yang artinya gulai tulang. Bagian kambing yang diolah dominan daging yang menempel pada tulangnya. Rebusan daging kambing yang sudah matang kembali dimasak bersama dengan kuah gulai. Wangi dan nikmatnya pasti aduhai. Dari banyaknya penjual sate klatak di Jogja, warung sate klatak Ma'adi jadi yang paling melegenda. Lokasinya ada di Jalan Imogiri Timur, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Udah sekitar 25 tahun warung makan ini berdiri, fams. Aneka olahan kambing mulai dari sate klatak, gulai, tengkleng, tongseng, sampai krenyos selalu bikin kangen dan paling banyak dicari. Harganya terjangkau, nikmatnya jaminan mutu. Walau tampil sederhana, sate klatak, krenyos, dan lelung selalu punya tempat istimewa. Apalagi bagi para pecinta olahan kambing. Kuah gulai yang encer, gurih, dan berempah jadi pengganti bumbu sajian sate klatak. Kalau mau ditambah sambal kecap juga boleh kok. Empuk lembutnya daging kambing muda yang dibakar bisa bikin perut terasa lapar. Bisa matang sempurna, walau tekstur bakaran nggak sampai kering banget. Sensasi kenikmatannya jelas berbeda dengan krenyos. Renyah garing di luar, tapi kenyal di dalamnya. Rasa asin dan gurih sandung lamur yang penuh gaji emang bikin nagih. Bagi yang senang berkuah dan sedikit ada perlawanan, gulai balung alias lelung cocok jadi pilihan. Lembutnya daging kambing didapat dengan sedikit usaha melepasnya dari tulang. Digigit dikit, langsung lepas dagingnya. Hihihi, kuah gulainya so pasti segar, fams. Tinggal pilih aja deh, mau sate klatak apa lelung, fams. Kalau udah masuk resto, menu pepes jadi makin berkelas. Tampil dengan lebih gaya dengan pelengkap yang istimewa. Minumannya juga nyegerin banget, fams. Biasanya sih ikan teri atau ikan mas diolah jadi pepes. Tapi coba tebak, ini pepes apaan? Hihihi, ini pepes ikan salmon, fams. Menu spesial dari kafe dan resto di Semarang, Jawa Tengah. Pepes identik sebagai menu Nusantara yang jadi menu favorit masyarakat Sunda di Jawa Barat. Hidangan berbungkus daun pisang ini, fams, jarang memakai ikan salmon sebagai bahan bakunya. Ikan salmon terkenal dengan gizi dan kelembutannya. Ternyata cocok juga loh dipadukan dengan bumbu kuning ala pepes yang gurih dan berempah. Gak usah takut keselak duri atau tulangnya. Pepes ikan salmon ini udah tinggal makan aja kok. Duri dan tulang ikan gak akan mengganggu. Wedang uwu hangat dan es kopi yang menyegarkan juga jadi impian menu makan siang. Hihihi. Ini dia, fams, bahan untuk buat pepes salmon. Ikan salmon harus segar. Aneka bumbu dan rempah Nusantara juga jadi penguatnya. Mulai dari kunyit, jahe, bawang, dan cabai, serta daun jeruk dan kemangi.
Apapun ikan yang dipakai, bumbu dan proses membuat pepes nggak bakal jauh berbeda. Tapi beda tangan, beda pula rasa masakannya. Kalau pepes dibuat oleh chef profesional, nikmatnya jaminan deh. Aneka bahan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, sampai cabai harus ditumis. Lalu bumbu udah dihaluskan. Apapun versinya, tujuannya tetap sama kok. Tetap buat cita rasa bumbu pada masakan jadi makin terasa. Lebih wangi, lebih nikmat gitu deh pastinya. Cita rasa makin keluar setelah bumbu kembali ditumis. Harus terus diaduk ya, supaya nggak gosong, fams. Oh iya, pepes salmon juga pakai racikan bumbu yang cukup diiris aja. Cabai merah dan cabai hijau memberi sentuhan rasa pedas. Tomat merah dan hijau beri kesegaran pada pepes. Irisan daun jeruk untuk wanginya. Jangan lupa potongan belimbing sayur atau belimbing wulu supaya ada asam-asamnya. Campur dengan bumbu halus dan ikan salmon. Fams, ikan salmon menjadi sumber asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan dan perkembangan otak. Ikan yang digemari di negara barat ini, fams, juga baik untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Kalau pepes, fams, sebenarnya nggak cuma ada di Indonesia aja. Olahan masakan berbungkus daun pisang ini juga bisa dijumpai di sejumlah negara di garis khatulistiwa. Daun pisang juga bisa membuat masakan lebih awet. Berhubung menu pepes salmon ini spesial, teknik memasak dengan cara slow cooking untuk menjaga nutrisinya terjaga dengan baik. Kalau sudah direbus, waktunya pepes dipanggang. Pepes bisa dimasak dengan banyak metode. Ada yang direbus, dibakar, atau dipanggang. Bagaimanapun cara masaknya atau jenis ikan apapun yang dipakai, pepes khas Nusantara selalu bikin jatuh cinta. Menu spesial harus tersaji dengan tampilan yang spesial juga, fams. Ini dia pepes salmon spesial dari Semarang, Jawa Tengah. Buat kalian penggemar menu makanan sehat, hidangan yang ini jangan sampai terlewat. Namanya dada ayam cah bayam. Minumannya juga spesial, yakin deh badan jadi sehat dan bikin ketagihan. Soal rasa, makanan sehat yang kurang nikmat itu cuma mitos. Dada ayam jadi salah satu bagian yang punya banyak manfaat. Cocok deh buat kamu yang lagi diet, tapi tetap pengen makan enak. Bumbu pedas saus Padang ngeblend banget, fams. Cita rasa cah bayam juga renyah dan gurih menyegarkan. Istimewa lah pastinya. Untuk minumannya, fams, ada jus sehat kombinasi dari sayur dan buah-buahan. Nanas, pepaya, tomat merah, dan sawi di blender dengan air dan madu serta perasan jeruk nipis. Segarnya ada, sehatnya juga ada. Fams, sajian makanan sehat nggak perlu kombinasi bahan terlalu banyak. Dada ayam, jahe, serai, daun jeruk, cabai, dan bawang udah cukup. Untuk sayur cah bayam, cukup ini bahannya. Bahannya juga nggak banyak, proses memasaknya juga nggak pakai ribet. Balut potongan dada ayam dengan garam dan merica. Oles juga dengan minyak zaitun, fams. Selain bikin masakan lebih nikmat dan bergizi, minyak zaitun juga mampu mempertahankan nutrisi makanan. Sebelum dihaluskan, potongan jahe, bawang, dan cabai emang harus ditumis dulu biar lebih wangi. Walau namanya saus Padang, fams, bukan berarti resep kuliner ini berasal dari Padang ya. Katanya nama ini karena warnanya merah, seperti khas masakan Padang. Biasanya sih siraman saus Padang lebih populer dipakai pada aneka olahan seafood, mulai dari udang, cumi, sampai kepiting saus Padang. Kalau olahan dada ayam dengan siraman saus Padang ini, fams, asalnya dari Jawa Tengah. Dikenal sebagai menu tradisional unggulan di salah satu hotel berbintang di Semarang. Walau menunya tradisional, kalau udah masuk hotel jadi tampil lebih berkelas, fams. Mantap lah. Sekarang bikin cah bayamnya yuk, fams. Sayuran seperti bayam atau kangkung emang favorit banget diolah jadi cah atau tumis. Secara umum sih, tumis dan cah proses memasaknya sama-sama dioseng atau ditumis. Bedanya sih, fams, cah biasanya memakai minyak wijen atau olive oil serta bumbu oriental. Sayuran seperti kangkung dan bayam cukup dimasak dalam waktu singkat. Tetap matang tapi nutrisinya juga terjaga. Tinggal siram saus Padang ke ayamnya. Udah jadi nih, fams, dada ayam cah bayam dari Semarang. Nyam-nyam.
Si legendaris yang satu ini nggak boleh kamu lewatkan saat berkunjung ke ibu kota Jawa Tengah. Wajib nih icip-icip tahu pong telur kopyok. Walau tampilannya sederhana, kenikmatan rasa justru bikin sajian ini bertahan lama. Terletak di Jalan Pringgading Raya, kuliner khas Semarang ini sudah bertahan sejak tahun 1949. Sejak dulu, kedai tahu pong Karangsaru selalu digemari fans. Kedai sederhana ini punya pelanggan mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai tokoh dalam negeri. Cita rasa yang nikmat menjadi alasan pengunjung selalu datang kembali. Gak mungkin bertahan lebih dari 70 tahun kalau rasanya biasa aja. Tahu pong komplit dihidangkan dengan kombinasi emplek, gimbal, dan telur. Disajikan dengan cocolan saus berupa kecap manis cair dengan cita rasa pedas kecut menyegarkan. Kalau telur kopioknya fans tersaji dengan cocolan yang sama. Yakin deh, sekali coba bakal ketagihan. Fans, tahu pong menjadi camilan khas Semarang sebelum zaman kemerdekaan. Nama tahu pong diambil karena potongan tahu yang digoreng bisa mengembang dan terasa kosong atau kopong. Seiring berkembangnya waktu, sajian tahu pong mulai bervariasi. Telur kopyok sebenarnya sejenis telur dadar yang dimasak dengan bumbu dan tahu. Semua dikocok bersama sebelum digoreng sampai kering. Tenang fans, aneka menu legendaris dari Semarang ini nggak bikin kantong bolong. Harga seporsi sajian ini murah meriah, mulai dari Rp17.000 sampai Rp34.000. Waduh, bocah-bocah pada mau ngapain tuh? Tenang fams, emang begini keseruan para bocah dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Main sepeda mini dari kayu kayak begini udah bikin hati riang gembira. Nah, ini dia fams, sepeda kayu yang bikin happy itu. Sepeda berjenis push bike atau balance bike ini umumnya terbuat dari besi ringan, plastik, atau aluminium. Sepeda jenis ini fams biasa dipakai sebagai media belajar cara bersepeda bagi anak usia dini. Keren ya sepedanya. Dari sinilah fams, push bike dari kayu terlahir. Berlokasi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berbahan dasar multiplek atau palet atau kayu jati Belanda, sepeda kayu ini udah jelas kualitasnya. Awalnya sepeda ini dibuat Nugroho, pengrajin untuk anaknya. Siapa sangka sepeda kayu buatannya jadi mata pencaharian utama. Untuk membuat sepeda, proses kreatif dimulai dari menggambar pola rangka pada kayu. Setelah gambar terlukis, tinggal dibentuk aja. Potong kayu sesuai dengan pola fams. Walau skalanya rumahan dan masih handmade, pola dan model untuk rangkanya juga nggak kalah keren dengan jenis push bike dari pabrikan besar. Kalau rangka sudah terpotong, tinggal dihaluskan pakai mesin gerinda. Proses ini harus dilakukan di ruang khusus supaya debu amplasan serbuk kayu nggak nyebar kemana-mana. Hasil amplasan rangka kayu jadi lebih halus dan serat-serat pola kayu lebih terlihat. Bakal keren nih hasilnya. Lanjut, model rangka utama sepeda kayu yang dibuat tebal dan berangkai. Proses merakitnya juga harus tepat supaya sepeda kayu kokoh dan awet. Bahan kayu yang dipakai juga berkualitas kok fams. Selain tebal dan punya daya tahan yang cukup kuat, kayu jenis ini tergolong ringan. Mulai direkatkan pakai lem kayu, dipaku sampai dibor dengan mesin, semua dibuat berlapis demi menjamin kualitasnya. Dalam sehari fams, pengrajin biasanya mampu buat sepeda kayu anak sebanyak 2-3 unit fams. Dari yang awal hanya terjual 2-3 buah per minggu, kini sampai mampu terjual 50-70 unit sepeda sebulan. Keren ya fams? Oh iya, setiap bagian rangka yang sudah terbentuk dan terpasang engsel sudah bisa dirakit jadi satu sepeda. Kalau kondisinya sudah terangkai, tinggal proses finishing aja. Proses ini untuk mempercantik tampilan sepeda fams. Rangka utama sepeda kayu harus dipoles dengan vernis supaya serat-serat naturalnya terlihat cakep. Mau request warna yang lain juga bisa kok. Untuk rodanya, push bike dari Bantul ini memakai jenis roda mati. Roda ini nggak bisa kempes atau dipompa ulang. Jenis roda ini sudah jadi standar roda buat sepeda anak-anak. Jangan lupa pasang stang dan pegangannya fams. Oh iya, untuk jenis sepeda push bike anak-anak ini emang nggak pakai pedal atau genjotan fams.
Kalau mau beli harganya sesuai kok. Berkisar 250 ribuan sampai 400-an ribu rupiah aja. Cakep kan? Cocok deh buat hadiah buat si kecil. Nggak rugi deh, bikin seneng anak. Hihihi. Udah dulu ya fans, besok kita ketemu lagi dengan tayangan Ragam Indonesia yang menginspirasi. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!